Saya diundang di podcast ini menurut saya luar biasa karena selama ini menurut saya kejaksaan itu cara berkomunikasinya itu masih terlalu jadul ya. Nah, sekarang kan mulai dan kayaknya memang Jaksa Agung kita yang ada ini yang sekarang ini open gitu. Saya menonton podcast dia dengan Deddy Kobuzer tuh menurut saya itu satu keberanian ya. Jadi udahlah memang negara harus begitu ya. Kita kan bukan sedang membuka rahasia penyidikan ya kan, rahasia penuntutan bukan itu kan yang kita lakukan, tetapi memberikan karena tugas utama kita sebagai pejabat itu adalah menjadi public educator, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tujuan. Nah, jadi saya melihat satu yang lebih bercahaya begitu. Mudah-mudahan memang ini diteruskan tradisi ini. Jadi podcast ini adalah satu monumen bahwa kejaksaan di seluruh Indonesia itu harus menyala dia, harus terang gitu loh. Karena hukum itu harus terang, hukum nggak boleh disembunyikan. Biar masyarakat bisa melihat isinya. Dia bisa melihat, jadi jangan percaya bahwa hukum itu harus angker, harus tidak kelihatan, nggak harus dibuka semua orang. Teks itu tidak boleh disucikan, harus dibaca oleh semua orang. Suci karena dia dibaca gitu, bukan karena dia disembunyikan gitu. Nah. Makanya saya juga kagum gitu karena kemarin tuh saya kan membaca pidatonya Pak Jaksa Agung. Oh ya, kita lihat tweetnya beliau nih. Ya, gitu. itu juga menurut saya satu terobosan berikutnya ya. Iya, siap. Jadi begini ya, saya terus terang aja migrasi kesadaran kita dari hukum otoriter kepada hukum demokrasi itu harus terus menjadi bahan kampanye gitu. Iya, siap. Karena saya suka mencurigai bangsa Indonesia dengan mengatakan begini, usia kita hidup dalam otoritarianisme itu jauh lebih panjang daripada hidup di dalam zaman demokrasi. Kita hidup di zaman otoritarianisme raja-raja, berabad-abad. Kita hidup di dalam zaman otoritarianisme kolonial, penjajahan itu. Iya, penjajahan. Lalu orde lama ada di ujung itu terjebak narasi otoritarianisme. 30 tahun orde baru juga terjebak otoritarianisme. Jadi kalau dihitung berabad-abad hidup kita dalam otoritarianisme. Sementara benih dari demokrasi itu ada dalam tubuh rakyat kita yang egaliter, terbuka ya dan sebagainya itu. Lalu dia menjadi konstitusi amandemen 1998, terjadi pergantian rezim 2003 dan seterusnya terjadi amandemen sampai. Jadi kalau kita bicara kita hidup dalam era demokrasi itu belum banyak, sedikit di beberapa kerajaan mungkin dianggap kerajaan demokratis di Nusantara. Sedikit di masa Orde Lama ketika pemilu tahun 55, lalu kemudian muncul reformasi. Nah itu sebabnya kita harus mencurigai diri kita, jangan-jangan kita punya mentalitas otoriter juga gitu, termasuk dalam negara gitu. Makanya kita harus terus memigrasi hukum itu sendiri, memigrasi diri dari hukum otoriter kepada hukum demokratis. Nah, menurut saya pidato Pak Jaksa Agung kemarin itu menurut saya ya itu menyadarkan kita bahwa restoratif justice ini itulah yang jiwanya lebih cocok dengan hukum demokratis dan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Jadi tidak hanya berbicara kepastian hukum kan di dalamnya. Kepastian hukum itu ya akibat langsungnya dari kita keberanian kita untuk men-set up restoratif justice. Sebab nanti ini kan tidak berjalan sendiri. Dia memerlukan orkestra kembali gitu. Sebab kan yang sekarang itu mungkin gini. Kenapa kemarin itu berkembang penghukuman ya, filsafat penghukuman yang berlebihan, bahkan orang tuh dihukum sampai mewarisi kolonial kan ya, itu. Saya sering bilang ini kasus lapas kemarin itu sampai orang 40-an orang meninggal dunia di lapas yang pengap ya, yang mudah terbakar. Kalau bisa dibilang itu kan di seluruh Indonesia kayak begitu. Sementara saya pernah memimpin Komisi 3 dan keliling ke seluruh lapas. Lapas yang paling masuk akal itu cuman Sukamiskin yang dibangun oleh Belanda 103 tahun yang lalu oleh kolonial gitu loh. Sementara lapas yang kita bangun sendiri itu tidak dengan falsafah kemanusiaan, hak asasi manusia dan sebagainya.
Nah, jadi ini perlu perubahan paradigma berpikir yang dahsyat gitu. Makanya saya mengapresiasi waktu pidato tentang restoratif justice dilakukan oleh seorang yang memimpin institusi kejaksaan. Menurut saya mudah-mudahan itu menjadi jiwa kita dalam penegakan hukum. Nggak bisa lagi kayak hukum itu sebagai alat balas dendam, alat menghukum, alat menjera dan sebagainya. Itu falsafat lama itu gitu. Nah, ini yang saya ingin gitu, kita kesana cara berpikirnya gitu. Dan bagi kita para jaksa di daerah dulu pun kita diajarkan untuk kepastian hukum, Pak. Kalau nggak dihukum kayaknya nggak lengkap. Gitu. Betul, karena sebagai dulu jaksa, kami diajarkan gini, Pak. Pada saat suatu perkara yang syarat formal dan materialnya cukup, harus dibawa ke pengadilan. Kalau kami tidak melakukan, Pak, wah, kenalah. Memang kan gini, ada kayak misalnya dalam kasus Nenek Minah dulu itu kan, betul, yang Pak. mencuri 3 butir coklat itu kan. Iya, betul. Orang marah ketika beliau dibawa ke pengadilan. Tapi kan begini ya, filsafatnya itu, kalau kita pengampunannya dilakukan di depan, ini kan juga bisa menyebabkan ketidakpastian. Iya, betul. Yang menarik waktu itu menurut saya itu ya, waktu Nenek Minah itu dihukum, lalu bahkan ongkos dia untuk datang ke pengadilan pun menyebabkan dia berat. Lalu ada seorang jaksa yang jatuh hati untuk membiayai Nenek Minah. Itulah restoratif. Yes. Negara harus hadir dalam penyelenggaraan hukum yang sama bagi semua orang. Karena semua orang juga mungkin melakukan kesalahan, tetapi negara juga menegakkan fasilitasi supaya keadilan itu juga ada bagi orang yang tidak mampu, gitu loh. Dari awal gitu. Dan panggilan hati si jaksa waktu itu menurut saya ini menegaskan satu revolusi besar cara kita melihat. Bahwa dan lalu kemudian setelah Nenek Minahnya dihukum kan lalu hukuman percobaan kan. Itu artinya dia itu bisa. Jadi di satu sisi kita menghormati azas legalitas, kita menghormati proses dan sebagainya, tapi negara harus tahu dong gitu. Seperti yang juga kita lihat sekarang di negara-negara maju itu kan terobosannya sudah luar biasa gitu. Nah, ini menurut saya ini panggilan besar gitu, yang harus disambut juga secara gegap gempita supaya sekali lagi penjara nggak bisa lagi kayak sekarang. Ya kan? Penjara ini nggak muat sudah 3-4 kali lipat. Orang tuh kayak pepes ikan, Pak, ya kan? Tidur sambil berdiri, saya lihat di penjara yang kayak begitu, nggak bisa lagi dong gitu. Cuman memang gini, Bung. Nah, kita ngelihat bahwa dengan lahirnya peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 yang lahir pada saat atau tepatnya sekarang sudah diundangkan. Bukan, tepatnya pada saat ulang tahun Kejaksaan yang ke-60 itu menjadi kado besar bagi kami sih. Betul. Karena dengan lahirnya peraturan itu ada landasan pijak bagi kita untuk kalau kayak kemarin waktu Nenek Minah itu kan jaksanya yang sudah melakukan upaya restoratif sebenarnya gitu kan. Tapi sebenarnya nggak ada payung hukumnya waktu itu kan gitu kan. Kita juga ngelangkah takut-takut gitu kan. Payung hukumnya hanya ya kan tadi karena Bang Padi ngomongnya kemanusiaannya lahir di situ. Tapi sekarang kita udah punya dasar dan payung hukum kita gitu. Melaksanakan di lapangan udah mulai berani. Udah berani. Dan 304, Bung. Dalam 1 tahun. 304 dalam 1 tahun, paling tidak itu perubahan besar bagi kami gitu kan. Nah, saya kira banyak ya terobosan Pak Jaksa Agung sekarang ini yang perlu diapresiasi. Jadi misalnya saya kan pernah men-tweet beberapa kali itu tentang pemberantasan korupsi dalam senyap. Itu kan saya mengapresiasi itu terus terang ya. Dan beliau senyap ini, Bang. Senyap. Tapi triliunan. Saya baru baca data pengembalian keuangan negara di tahun ini saja udah 26 triliun. Iya, 26 triliun. Dalam 1 semester, Bung. Dalam 1 semester. Yang lain saya lihat, mohon maaf ya, ini kita tetap saling harus kejar-kejar mengejar ya. Fastabikul khairat istilahnya kan. Iya kan? Kalau beliau ngomong tuh saya tuh ikut gemeter loh. Betul, Bung. Saya tuh juga Nah, itu adalah senyap karena memang pada dasarnya kalau kita mengerti bahwa negara itu punya wibawa yang sangat kuat, kita nggak perlu ribut-ribut. Orang tuh akan taat. Kalau negara itu menegakkan wibawanya, nggak perlu ribut-ribut. Diam-diam aja orang akan taat kok, karena negara itu pada dasarnya mengumpulkan seluruh tenaga dari rakyat gitu ya, sebagai sumber dari wibawanya gitu.
Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung dengan fokus kepada pengembalian kekayaan negara dan negaranya pulih tapi nggak perlu rame. Iya kan, jarang konferensi pers. 10-20 juta diginiin di depan situ. Nggak perlu lah. Buat apa saya yang lagi tidur di Sumbawa sana dibangunkan karena ada duit 10 juta dibuka ke publik. Nggak perlu, sementara ini ada 26 triliun masuk saya nggak tahu. Ya kan, karena nggak gembar-gembor, bukan berarti tidak transparan, transparansi jalan gitu. Tapi proporsional lah dalam hal ini gitu. Nah, ini diantara menurut saya hal-hal yang di periode kejaksaan sekarang ini perlu kampanye yang lebih besar gitu. Amin. Nah, Bang, podcast ini adalah momen baik gitu. Amin, insya Allah. Walaupun katanya nilai kita C katanya kan. Iya. Ada yang nilai C juga, Bang. Waduh, kita udah setengah mati. Biasanya kalau kita kuliah C itu ngulang loh. Bukan, kalau C nggak bisa untuk CPNS. Ya memang karena C-nya itu nilainya itu bukan jumlah uang. Oh gitu, Bang. Kalau dinilainya, kalau saya kan alat ukur jumlah duit. Saya kalau ada anak buah, ya kan, yang satu rapi, pakai jas, pakai dasi, ya kan, lu dapat berapa hari ini? Maaf bos, katanya dia bilang 10 juta. Terus ada yang kumpul, gondrong, nggak jelas begitu kan, diam-diam, tuh dapat berapa? 26 triliun. Yang ini yang hebat, ya kan? Ini yang ngasih nilai yang benar nih, ya kan? Mentang-mentang pakai dasi rapi dikasih nilai tinggi. Jangan begitulah. Ini menurut saya juga kita perlu reorientasi cara menilai, ya kan? Jangan kinerja itu murni hanya berbasis pencitraan. Tapi kinerja itu harus terukur, harus bisa dinikmati oleh masyarakat. Bukankah hukum itu harus ada kemanfaatan juga, ya, selain kepastian dan sebagainya gitu.